Sebelum kita memulai katekisasi kita hari ini, marilah kita mengawali doa. Yang pimpin saya, mari berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami berdoa untuk katekisasi ini. Berkatilah kami supaya dapat mendengarkan, buka telinga kami, dan buka hati kami supaya dapat mengerti firman yang dibawakan oleh Pak Ronald. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2. 1, 2, 3. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kam kudus tersungkur di depan tahta, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Doa pembuka renungan firman dipimpin oleh Cesta. Mic-nya mungkin dibuka dulu ya, Sesta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai membuka firman. Kami akan memulai firman-Mu pada sore hari ini. Berkatilah Pak Ronald yang akan mengajar, bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan ya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Ronald. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Sebenarnya hari ini Pak Ronald akan membawakan untuk materi ke naik jenjang ya, khusus untuk Mas Adit dan Mas Danes sudah Pak Ronald siapkan sebenarnya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah mengikuti ini kita bisa mengulang kembali ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan memulai bukan dengan sistematika teologi, tapi dengan buku Kabar Baik untuk Siswa Masa Kini ya. Buku ini sebenarnya kan diperuntukkan untuk SMP dan SMA, untuk remaja ya. Tapi kita mengulas lagi buku ini sebagai penyegaran ya, penyegaran saja. Dan untuk materi teman-teman kita yang kemarin baru saja naik jenjang ya. Buku ini terdiri dari 4 bab ya, 4 bab. Dan hari ini kita akan mengulang kembali bab yang pernah kita sama-sama bahas ya. Oke, kita mulai ya. Ya, kita akan memulainya dengan Allah dan manusia, topiknya ya. Allah dan manusia. Mengapa? Apa kaitannya? Korelasinya seperti apa?
Ya, kita akan mulai dengan satu narasi pendek yang bercerita tentang beberapa remaja ya yang mengikuti satu undangan pesta gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Di satu acara pesta ya, ini pembicaraannya sebagai berikut ya. Silahkan membaca ya teman-teman dari Mas Cesta lebih dulu ya. Ini bagian yang pertama ini ya Mas. Kemudian yang ini Mas Shalom ya. Kemudian nanti ini Mas Tian. Nanti lihat ini ya, lihat pointer Pak Ronald saja ya. Bentar ya. Gerakan pointernya kemana? Sebentar. Terlalu kecil ya, bentar ya. Pointernya Pak Ronald besar dulu. Kelihatan ada ya pointernya. Nah, kayak gini kelihatan ya. Ya, ini ceritanya di suatu pesta. Silakan Mas Cesta membacakan ini. Malam minggu ini mau kemana ya? Teman-teman pergi ke pesta ulang tahun si Evi, tetapi aku tidak diundang. Ya, silakan Mas Abi. Sepertinya tidak ada yang senang padaku. Oke, kemudian selanjutnya Mas Salom. Lagi pula kalaupun diundang aku tidak punya baju dan sepatu bagus. Ya, kemudian Mas Tian. Aku juga malu kalau pergi ke sana dengan jalan kaki. Oke, kemudian Mas Jerome. Aku memang tidak seperti si Gina yang pintar, si Jenny yang top, dan si Ani yang cantik. Ya, jadi di sini ada satu narasi seseorang diundang ke pesta. Dia bercerita ya. Cerita ini bentuk gambarnya. Gambarnya di sini ada 5 orang anak ya. Di sini ya kita andaikan saja, wah mereka sedang bersuka cita, berpesta ya, senang, hore-hore semua di sini ya. Nah, tapi yang bercerita ini dia merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Ya. Kenapa? Ya, dia bandingkan. Ya. Nah, dia membandingkan dengan beberapa orang teman-temannya. Ya. Dia membandingkan dirinya tidak mempunyai baju dan sepatu yang bagus, ya kan? Kemudian dia tidak mempunyai alat transportasi. Ya. Di sini dia mengatakan bahwa dia malu kalau dia jalan kaki. Jadi tentunya kan mungkin ini dia tidak punya kendaraan, ya. Mungkin kesulitan angkot dan segala macam. Nah, kemudian yang jelas di sini dia membandingkan ya dengan si Gina yang pintar ya temannya, si Jenny yang top, kenal mungkin ya, si Ani yang cantik. Mungkin saya tambahkan lagi si Joko yang ganteng ya, seperti itu. Oke. Kita melihat ya di sini ada persoalan ya. Persoalannya apa? Jadi kita melihat bahwa dia ini mengalami masalah di mana ya? Oke, kita ke bagian ini ya. Nah, ini ada gambar seorang manusia yang menghadap ke bagian bawah. Semua terlihat dengan jelas ya dari atas bukit ini ya. Oke, pertanyaannya, menurutmu, menurut saya, siapakah saya selama ini? Ini pertanyaan kita semua. Pak Ronald juga pernah mengalami hal ini, begitu ya. Akan mempertanyakan siapakah kita. Menurutmu, siapakah dirimu selama ini? Oke, silahkan. Dari Mas Cesta. Menurut Cesta, siapakah Cesta selama ini? Mungkin manusia biasa yang masih
masih mencari hmm, Ya, Mas Desta, bisa mendengarkan suara saya masih? halo tes Ya, tes. halo, halo. Mungkin manusia biasa yang Ya, halo. Halo, Kak. Ya, manusia biasa ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ini Hmm. ke Mas Abi ya. Oke. Melalui Alkitab kamu akan belajar bagaimana Allah memandang dirimu. Nah, sekarang Mas Abi ya. Ini Mas. Bedanya Pak, penciptaan manusia sama ciptaan lainnya ya Pak. Mm-mm, ya. Kalau penciptaan manusia itu sempurna, Mm-mm, ya sempurna dan mirip seperti Tuhan. Kalau mm-mm. ciptaan lainnya tidak luar biasa gitu Pak. Oke, oke. Ya, baik. Terima kasih ya untuk jawabannya. Oke, sekarang kita coba melihat di bagian berikutnya ya. Ini ada tabel. Mari kita sama-sama membuka ya. Silahkan Mas Tian membacakan Kejadian 2 ayat yang ke-7, kemudian ayat Kejadian 1 ayat 26 27. Ya, Mas Desta membacakannya. Maaf, Mas Tian membacakan Kejadian pasal 2 ayat 7, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nanti Pak Ronald akan membacakan Kejadian pasal 1 ayat 3 dan seterusnya ya. Silakan Mas Tian. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Kejadian 1 ayat berapa sih Pak? 26 Ayat sampai 26. 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya. Karena akan bacakan Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Oke, kemudian di dalam
Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi ya. Saya ulangi lagi, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, jadi di tabel yang pertama ya, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Allah menjadikan ciptaan yang lainnya hanya dengan kata-kata apa, Mas Shalom? Tuhan menjadikan ciptaan yang lain selain manusia hanya dengan menggunakan apa, Mas Shalom? Hanya dengan apa, Mas Shalom? Coba dibaca di Kejadian pasal 1 ayat 6, Mas Shalom. Dibuka dulu mic-nya. Kejadian 1 ayat 6. Ya, Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah di tengah di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. iya. Jadi bedanya antara ciptaan manusia dengan ciptaan yang lainnya apa? Kalau dari ayat yang Mas Shalom baru baca tadi, Allah menciptakannya hanya dengan apa? Di awal kalimat ayat yang ke-6 hanya dengan apa, Mas Shalom? Berfirmanlah Allah mungkin. Iya, bukan mungkin, benar. Berfirman Allah. Sekarang kita lihat bedanya antara Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Mas. Silakan, Mas, dibaca, Mas. Shalom. Ketika itulah Tuhan Allah mengutuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau tadi Allah menciptakan ciptaannya dengan berfirman, nah di dalam ayat yang ke-7 ini Allah menciptakan manusia dengan cara apa? Menghembuskan nafas hidup. Di awal kalimat di ayat ke-7, ketika itulah Tuhan Allah apa? Titik. Membentuk manusia dari debu. Membentuk. Kalau yang ciptaan lain hanya berfirman dengan kata. Tapi di dalam ayat yang ke-7 ini Allah istilahnya langsung turun, maksudnya dengan tangannya sendiri membentuk. Ya. Itu yang membedakannya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, kita sama-sama akan membaca Mazmur pasal 8 ayat 4-9 ya. Bagaimana kedudukan kita sebagai manusia ini ya di mata Tuhan Allah itu seperti apa? Ya. Silakan Mas Abi dan Mas Jerome membacakannya. Mazmur pasal 8, Mas Jerome ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian Mas Abi membaca ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Silakan. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 9. Mazmur pasal 4 ayat Mazmur pasal berapa tadi, Pak? Di layar ada itu tertulis. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 5. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, cukup sampai di situ. Mas Abi membacakan ayat 7 sampai 9. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga. Ayat 7 sampai 9, Mas. Oh, ayat. Oh, iya. Nah, tadi Mas membaca ayat 8. Ya, silakan. Ya, sebentar ya, Pak. Ya. Mazmur ayat 7. Mazmur 8 ayat 7 sampai 9. Mas Pasal 8.
Mazmur 8 ayat 7 sampai 9 ya, Pak. Iya, betul. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Oke, baik. Terima kasih. Untuk bacanya selanjutnya lagi minta tolong kembali membaca ulang dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Secara bergantian, silahkan Mas Tian ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, kemudian Mas Shalom membacakan ayat 6 sampai 9 ya. 1 sampai 5 Mas Tian, kemudian ayat 6 sampai 9 itu Mas Shalom, silahkan. Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8. Ya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melintasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan penendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Silakan Namun Mas engkau Shalom. Ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kuletakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintas di arus lautan. Iya, jadi di sini kedudukan kita di mata Allah ya, itu lebih rendah dari malaikat, namun lebih tinggi dibandingkan ciptaan yang lain. Karena kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau ciptaan itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Jadi itu yang membedakan kita. Kita juga ya sebagai gambar dan rupa Allah itu mempunyai nilai, ya. Kita mempunyai kehendak bebas, kita mempunyai tanggung jawab moral, dan kita punya kemampuan akal pikiran, ya. Kita adalah makhluk rasional. Ini yang menjadikan kita mulia dan hormat, ya, seperti itu. Nah, jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah artinya dari maksud ini? Mas Cesta, silahkan memberikan pendapatnya. Menurut saya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah ya badan yang kita punya ini seperti badannya Allah. Kita mempunyai badan seperti Tuhan. Ya. Oke, selain itu ada lagi? Dan akal Ya, budi Pak. juga, Pak. Oke. Ya, ada tadi yang memberikan pendapat siapa ya? Saya, Pak. Ya, silahkan Mas Jerome. Saya mau tambahkan, Pak. Manusia itu diciptakan gambar dan rupa Allah itu berarti juga memiliki sifat-sifat Allah. Mhm. Maksudnya ini bagaimana ya memiliki sifat-sifat Allah itu? Allah itu mempunyai sifat apa saja? Sebentar, saya ingat dulu. Ya.
Sambil menunggu Mas Jerome memberikan jawabannya nanti, silahkan Mas Dian memberikan pendapatnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya dari kalimat ini? Itu berarti kita adalah gambar yang menyerupai Allah di dunia ini, Pak. Oke, baik. Ya. Silakan Mas Shalom. Menurut Mas Shalom, apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Dibentuk dan dibuat serupa dengan gambaran dan bentuk Allah. Oke. Mas Abi, silakan. Jika manusia itu fisiknya dan juga sifatnya juga sama seperti Allah, Pak. Oke. Baiklah. Begitu. Selanjutnya Mas Jerome tadi. Saya belum nemu, Pak. Ya. Yang Mas Jerome ingat artinya apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Eh, eh, em, Bentar, Pak. Yang tadi sifat-sifat seperti Tuhan, sifat Allah itu seperti baik, nolong, mengasihi, buatan itu, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan, kita lihat lagi ya bagian bawah ini. Pak. Ya. Ini pertanyaan refleksi ya. Namun sebelum jauh ke situ, kita kembali melihat dari Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 9 ya. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia sebagai manusia hina sebagai makhluk mulia. Kenapa kita dinamakan hina? Karena kita ini berasal dari tanah ya. Tanah itu bisa mengalami yang namanya kerusakan karena daging itu sifatnya sementara ya. Jadi kita dinamakan sebagai manusia hina. Tetapi kita juga sekaligus sebagai makhluk mulia. Mas mulia di sini apa? Di samping kita memiliki keterbatasan ya, kita dibatasi oleh tubuh jasmania kita yang bisa rusak, bisa sakit ya, ini karena dosa juga. Namun kita juga memiliki jiwa yang kekal ya. Itu yang Tuhan tanamkan pada diri kita. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia itu diciptakan, kita lihat cara penciptaannya berbeda dengan ciptaan yang lain ya. Dia diciptakan segambar dan serupa Allah. Serupa dengan Allah itu artinya dia memancarkan karakter Tuhan ya. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia memancarkan dignity Allah itu sendiri sebagai satu penguasa ya. Dia diberikan satu kepercayaan untuk menguasai bumi walaupun kapasitasnya kecil ya, terbatas hanya ciptaan bumi. Kalau Allah semua alam semesta dia adalah penguasanya. Nah, kuasa itu diberikan kepada manusia ya. Sementara ciptaan itu Allah tidak berikan kuasa itu. Namun justru mereka diminta untuk takluk kepada manusia, dibawa kepada manusia. Masih ingat ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, kemudian manusia itu ditempatkan di taman
Eden ya. Kemudian Tuhan meminta untuk semua ciptaan datang kepada Dia, terutama hewan-hewan, dan Dia berkuasa untuk memberikan nama kepada hewan-hewan itu. Jadi di sini kita bisa melihat ada satu kuasa yang dimiliki oleh manusia, karena dia memiliki kemampuan ya, kemampuan untuk melakukan satu tindakan yang menggambarkan gambar Allah ya, satu mencipta, memberikan nama, mengusahakan ya kan, merawat ya, itu tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kemudian dia memiliki kemampuan rasio, dia memiliki kemampuan daya nalar, dia bisa berpikir, dia bisa menimbang ini baik, ini salah, dia mempunyai tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak seperti hewan ya, tidak memiliki tanggung jawab moral. Melakukan sesuatu tanpa dasar pertimbangan. Tapi kalau manusia melakukan sesuatu itu berdasarkan pertimbangan moral ya. Sesuatu yang baik itu berdasarkan pertimbangan moral. Memiliki kehendak, free will. Kehendak bebas itu dalam arti tidak seperti robot ya, tidak dipatok kamu harus melakukan ini, sudah kamu lakukan terus. Tapi kita diberikan satu kebebasan secara penuh, kebebasan untuk memilih ya, mau melakukan yang baik atau melakukan yang jahat. Walaupun semuanya itu pasti nanti akan ada konsekuensi dan dampak-dampaknya ya. Intinya dia memiliki nilai itu, kehendak bebas, tanggung jawab moral, dan kemampuan berpikir ya, bernalar. Jadi dia mempunyai satu kemuliaan di sana, dan dia berharga karena dia diciptakan sendiri oleh Allah, dibentuk sendiri oleh Tuhan Allah. Nah, untuk refleksinya bagi kita ya, apakah hidup kita sudah mencerminkan gambar dan rupa Tuhan ya? Bisa kita sama-sama, ini sifatnya refleksi dan sharing ya. Kalau yang pertama, kalau dari Pak Ronald sendiri ya, selama ini mungkin Pak Ronald masih belum bisa mencerminkan ya, gambar dan rupa Allah secara sempurna. Karena Pak Ronald sadar bahwa Pak Ronald juga manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan manusia yang perlu ditebus oleh Tuhan. Dan ya seringkali kadangkala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang para lakukan seperti itu. Ya, kemudian silakan refleksi dari teman-teman sekalian. Dari Mas Dian silakan. Kalau saya masih belum jadi gambaran dan rupa Allah yang sempurna juga, Pak. Saya juga masih sering marah-marah ke adik, ke lain juga. Ya, baik. Oke, kemudian Mas Cesta, bagaimana Mas Cesta? Silahkan. Kalau menurut saya juga masih belum sempurna Ya. karena masih banyak kayak misalnya suka berkata kasar, habis itu marah-marah gitu. Iya. Karena biasanya marah-marah karena apa Mas? Mungkin kalau marah kan boleh saja, kalau marah yang baik gitu. Masalahnya marah saya ini gak baik, Pak. Biasanya pas lagi nge-game gitu, pas lagi mati. Oke. Misalnya keluar kata-kata yang sangat indah gitu ya. iya, Pak. Iya. Udah nyoba ngontrol tapi tetap keceplosan juga gitu. Oh iya. Baik. Oke. Iya, teman-teman yang lain, Mas Shalom, silakan Mas Shalom. Belum bisa sepenuhnya jadi manusia menurut gambaran Allah. Ya. Saya masih sering marah-marah, Ya. suka berkata kasar, terus lagi. Sudah itu aja. Kalau Mas Abi,
Ya, kalau saya ya masih belum sempurna, Pak. Soalnya ya Iya, ngelakuin hal-hal yang salah juga gitu. iya, iya, iya. Baik, baik. Mas Jerome, Saya juga belum, Pak, karena kadang-kadang egois terus marah-marah gitu ke hmm, orang lain, hmm, ya sebab yang kurang terus sama kadang-kadang munafik, Pak. hmm. Munafik itu dalam arti apa yang dilakukan tidak sama dengan di hati gitu ya? Ya, Pak, jadi kayak biasanya ngomongin kok orang ini nggak gini, orang ini nggak gini, tapi nggak, kayaknya sendiri nggak ngelakuin, Pak. Oh, oke, oke, baik, baik, baik. Ya, ya, teman-teman, terima kasih ya semua untuk refleksinya tadi. Jadi hari ini ya kita sudah mempelajari ya. Yang pertama itu kita mengetahui bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah. Kadangkala itu di dalam diri kita mengamati ada satu perasaan minder ya. Ada satu kemarahan, ada kesombongan diri, ada penolakan diri. Aku kok tidak seperti mereka ya. Akhirnya kita membandingkan, mengkomparasi ya dengan orang-orang lain. Nah, padahal kalau kita tadi membaca Mazmur 8 ayat 4 dan 9 ini, justru dikatakan bahwa kita ini adalah spesial dan istimewa, bahkan berharga di mata Allah. Kenapa demikian? Ya, karena kita sendiri itu diciptakan Allah dengan cara apa? Tuhan Allah ini tidak berfirman, des, maka berfirmanlah Allah, maka jadilah manusia. Tidak. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Jadi di sana ada satu keadaan di mana Tuhan ini menciptakan kita dengan satu pengertian, dengan satu kasih sayang, dengan satu ungkapan hati yang paling dalam. Ini adalah ciptaanku yang sangat kukasih dan kusayangi. Ya. Jadi artinya apa? Kita ini semua berharga. Kita adalah ciptaan yang mulia. Terlepas siapapun kita, terlepas kita sudah jatuh dalam dosa, Dia tetap memberikan kasihnya kepada kita, memberikan kita kesempatan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa walaupun ya kita manusia hina, namun kita ini adalah makhluk yang mulia. Karena apa? Kita memiliki kehendak bebas, kita memiliki tanggung jawab moral, kita memiliki nalar berpikir yang bisa menimbang-nimbang keputusan pilihannya. Yang ini tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Namun sekali lagi bahwa kita harus juga menyadari bahwa citra, gambar dan rupa Allah ya, yang telah Tuhan ciptakan dengan sangat baik dan sungguh amat baik, Tuhan katakan ya. Yang lain dikatakan baik, 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 baik. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia mengatakan sungguh amat baik. Ini satu puncak ciptaan atau karya Allah yang paling puncak, yang paripurna ya, yang Dia buat di dalam seluruh rangkaian penciptaannya, yaitu manusia. Namun kita sadari juga bahwa ada peristiwa ya, minggu depan kita akan melihat peristiwa yang mengakibatkan manusia itu tidak bisa secara utuh lagi menggambarkan, mencerminkan ya, merefleksikan gambar dan rupa Allah itu. Tidak bisa lagi mencerminkan, memantulkan ya, memantulkan. Kita ini ibarat cermin, teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu ya, karakteristik dari cermin. Setiap ada benda yang lewat ya di depan cermin, pasti kita akan melihat pantulan, ya kan? Kalau misalnya kita lewat di depan cermin, yang kita lihat adalah tubuh kita atau seluruh bagian dari diri kita secara utuh, ya, seperti itu. Namun, kita tahan dulu, ya. Kita lanjutkan lagi di Sabtu yang akan datang. Kita akan berbicara kenapa citra Allah yang ada pada diri manusia ini menjadi rusak.
Ya, dampaknya seperti apa? Ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri dari pertemuan kita hari ini, Corona ingin membagikan sebuah ayat hafalan ya yang cukup sama-sama kita bisa hafalkan ya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Ya, silahkan kita buka lagi. Kejadian 1 ayat 27. Kita mencoba untuk memulai lagi dengan hafalan ya. Karena beberapa pertemuan sebelumnya kan kita mungkin agak jarang terkait dengan ayat hafalan. Mari kita kembali memulai dengan menghafal ayat ya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Mari kita sama-sama membacanya. Kita akan membaca bagian ini dengan melihat terlebih dulu teksnya sebanyak 3 kali ya. Kemudian setelah itu yang keempat kali kita sama-sama mencoba untuk tidak melihat Alkitab ya. Oke ya teman-teman sekalian ya. Silahkan mic-nya dibuka saja. Kita bersama-sama membacanya ya. Kita membacanya sebanyak 3 kali ya. Ayat yang ke-27 ini 3 kali. Setelah yang ketiga, yang keempat kita baca lagi tapi kita tidak melihat. Kita mencoba untuk menghafalnya. Oke ya teman-teman sekalian. Mari kita akan membacanya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia dan perempuan diciptakannya mereka. Kedua, 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga, 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, silahkan kalau misalnya masih ada yang kurang pede menghafalnya, boleh diintip sedikit gitu ya, dilihat sedikit sekilas, lalu sama-sama kita akan membacakannya setelah Pak Ronald memberikan aba-aba ya. Oke, kita akan membacakan yang keempat dengan tidak melihat ini ya. Kejadian pasal 1 ayat 27. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, sekali lagi yang terakhir ya, yang kelima. Oke, sudah cukup sempurna. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya. Ini bisa kita hafalkan lagi setelah selesai katekisasi ini, dan kita lanjutkan lagi nanti di satu yang akan datang dengan kita tambahkan ayat hafalan. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Minta tolong Mas Tian menutup renungan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai perjalanan kami selama mengikuti katekisasi pada sore kali ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Semoga ilmu yang telah kami dapat kami pahami dan resapi serta amalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Shalom.
Selanjutnya kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Ayat yang kedua, Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Yang pertama dipimpin oleh Abi, yang kedua saya, yang ketiga Mas Dian, yang keempat Cesta, yang kelima Jirum, dan yang keenam ditutup oleh Pak Ronald juga. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah tanggal 31 Juli besok, kiranya ibadah berjalan dengan lancar, dan juga berkatilah Bapak Pendeta Teguh dan juga majelis jemaatnya, dan juga dapat membawa umatnya semakin bertumbuh melalui ibadah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk KPAR anak di GKJW Kebon Agung, mulai dari balita hingga remaja. Juga semua pamong diberi semangat dan takut akan Tuhan dalam pelayanannya. Untuk anak-anak diberi pertumbuhan iman, semakin mengasihi Tuhan dan sering membaca Alkitab. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk pemerintah. Berkatilah pemerintah dengan kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan dan juga keadilan dalam menegakkan aturan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, doakan juga pekabaran kabar baik melalui media sosial, sekolah misi yang ladang misi, agar kami bisa semakin mengerti dan menyebar luas. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-negara seperti Korea Utara, Afghanistan, dan Republik Tiongkok, di mana orang-orang percaya Tuhan teraniaya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka yang tinggal di sana agar bisa tetap percaya kepada Kristus Yesus. Bahkan sebaliknya ditambahkan keberanian untuk mengertakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sampai pada detik ini masih kami alami. Kami juga berdoa Tuhan, dengan kondisi global saat ini, kami melihat dunia perang yang masih berkecamuk antara Ukraina dan Rusia, pandemi yang masih belum berakhir, resesi dunia yang terjadi, krisis pangan, banyak hal Tuhan yang terjadi dalam dunia ini. Namun kami tetap beriman bahwa Engkau lah yang menjadi penguasa alam semesta ini, Engkau yang mengetahui ujung akhir dari dunia ini.
karena Engkau adalah Alfa dan Omega, karena Engkau adalah yang memegang kendali dari seluruh kehidupan umat manusia. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau yang boleh terus memelihara iman kami dan menjadikan kami umat yang boleh berkontribusi bagi dunia ini dimanapun kami berada. Ketika umat-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini, biarlah boleh terus menyatakan kebenaran dan kebaikan-Mu, Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk katekisasi pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memelihara iman kami, mempertumbuhkan hati kami untuk selalu ingat akan Engkau, sungguh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami menyadari bahwa hari-hari ini begitu jahat dan tidak ada tempat yang dapat kami temukan untuk kami berlindung, kami melarikan diri. Kami hanya bisa datang kepadamu sebagai tempat sandaran kami Tuhan, yang kokoh dan teguh. Kami berdoa untuk semua teman-teman yang sudah hadir dalam room ini, mulai dari Mas Shalom, Mas Abi, Mas Dian, Mas Desta, Mas Jerome. Ya Tuhan, boleh pakai anak-anak-Mu ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, di tengah-tengah tugas mereka sebagai seorang pelajar. Biarlah mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka boleh memancarkan gambar dan rupa Allah yang sejati itu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang belum bisa bersama-sama dengan kami, seperti Mas Danes, Mas Adib, Mas Cavan, Mas Ken. Kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan tidak membuat mereka sendiri, tapi Tuhan terus menguatkan mereka, sehingga mereka semakin juga bertumbuh mengasihi Tuhan. Dan kami akhiri doa kami ini, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami akan kumpulkan besok. Ya, Tuhan boleh memberkatinya. Kami akhiri di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kami memohon dan menaikkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, teman-teman sekalian. Selamat